Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Irhamni, NIM 2014030006. Dosen pembimbing Ibu Hajah Wahyuli Liuszen SE MPD. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, materi tentang pengertian kewarganegaraan, dan yang kedua tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. A. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan dan ikatan antara negara dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan diartikan sebagai segala jenis hubungan yang bersangkutan dengan negara, yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Seorang warga negara Indonesia atau WNI adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk. Kepada orang ini akan diberikan nomor induk atau NIK apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara yaitu: yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan seorang ibu warga negara asing atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada sang anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayah itu seorang WNI. Yang keenam, anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan belum kawin. Yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang kesembilan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang 10, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-11, anak yang dilahirkan di wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang ke-12, anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan kewarganegaraan, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan janji sumpah atau janji suci. Selanjutnya, pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengertian kewarganegaraan dalam arti yuris dan sosiologis. Yang kedua, pengertian kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Kewarganegaraan dalam arti yuris ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang dengan negara. Yang kedua, selanjutnya, kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum.
tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam arti sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Selanjutnya, kewarganegaraan dalam arti material. Kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu pada hak dan kewajiban warga negara. Materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam bercaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Adapun selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Yang pertama, memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah. Yang kedua, meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak keindonesiaan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri anak didik. Yang keempat, menggugah kesadaran anak didik sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila tanpa menutup kemungkinan bagi diakomodasikannya nilai-nilai lain dari luar yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan dalam rangka kompetisi dalam pasar bebas dunia. Yang kelima, memberikan motivasi agar dalam setiap langkah laku lampahnya bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma, dan norma Pancasila. Yang keenam, mempersiapkan anak didik untuk menjadi warga negara dan warga masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, serta mencintai bangsa dan negaranya. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan dalam berpikir kritis, bersikap nasionalisme, dan berjiwa Pancasilais. Yang ke-8, memiliki wawasan kebangsaan dalam menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rasa cinta tanah air. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.